tidak kalah menariknya ya, dengan latar belakang sejarah, karena konsep berkerajaan di Cirebon itu beda dengan kerajaan di luar Cirebon, karena siapapun yang menjadi sultan itu beliau otomatis ulama ya umaro. Jadi ada dua fungsi yang berbeda tapi melekat dalam satu sultan itu sendiri. Beliau seorang penyiar agama Islam, juga beliau seorang kepala pemerintahan. Itu di eranya Kanjeng Sunan Gunung Jati seperti itu. Kalau kita tarik sanad atau nasabnya beliau sampai dengan Kanjeng Rasul ya sama. Beliau ulama ya umaro. Andito Ratu ya. Andito Ratu. Membuat patung Paksi Nagaliman. Bahkan itu sempat menurut dia sempat menuai konflik tuh, Kritik. kontroversi juga pembuatan patung. Ya. Saya bertanya, maksudnya ini memang mandat dari siapa membuat patung Paksi Nagaliman ini? Karena Paksi Nagaliman itu kan salah satu simbol keraton ya, Caya. Salah satu simbol keraton. Saya pikir nalar saya Dinas Kebudayaan. Sawangi TV, Slegar, sleger, slegur. Bahkan beberapa bulan yang lalu kan kita sempat panggil sahabat kita itu, kebetulan waktu itu dia mendapatkan kesempatan untuk mendampingi peneliti dari Prancis yang bahwa menurut universitas mereka kalau ingin melihat Islam ya di Indonesia, wabil khusus ke Cirebon gitu loh. Sampai datang dan kebetulan dia itu yang mengawal mencari informasi tentang Islam yang ada di Cirebon itu sendiri. Ya. Dan sampai 2 tahun loh Pak Taufik. Ya, Itu sampai menggali dia itu. Sampai menggali. 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Sementara kita yang orang Cirebonnya tidak ingin tahu atau masa bodoh dengan Cirebon itu sendiri, karena kalau dilihat Cirebon dari kita, kalau kita berbicara konteks Islam, sangat banyak sekali paham aliran yang ada di Cirebon dengan berbagai macam coraknya, dengan berbagai macam ritualnya. Nah, itu yang terlepas dari multikultural yang ada di Cirebon nih Pak Tony, dengan berbagai macam agama yang lengkap di sini tuh, di Islam itu sendiri ternyata banyak juga dan bisa saling menerima di Cirebon ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Topik, moderasi. Kayak sekarang nih Kemenag kan lagi menggagas moderasi beragama, karena kebetulan kemarin pas saya lagi ada kunjungan ke Pura, saya ngelihat juga di situ Kemenag sedang ada acara juga moderasi beragama. Kampung moderasi launching ya kalau nggak salah. Nah, itu sebetulnya digagas oleh siapa sih, atau tujuannya apa dengan adanya moderasi beragama itu? Sebetulnya saling berkaitan multikultural dengan moderasi beragama. Kalau multikultural kan kita berusaha membangun kesadaran bahwa kita ini beraneka ragam, berbagai latar belakang suku, agama dan sebagainya. Moderasi beragama itu salah satu poinnya adalah menerima perbedaan. Jadi 2019 saat saya masih di Litbang di Jakarta itu, ada kegelisahan karena berkaitan dengan efek pemilu 2019. Jadi sejak 2018 itu isu-isu politik yang berbau sara politik identitas itu menguat. Diakui atau tidak, masyarakat akar rumput itu langsung terkena dampaknya. Pilgub DKI Jakarta kita tahu bagaimana gesekan antara
Pak Anies dengan Pak Ahok ya, yang kemudian berimbas kepada munculnya sentimen-sentimen atas nama agama. Betul. Nah itu mohon maaf dipotong. Itu kan terkesan ada kayak pertempuran dua suku sebetulnya. Dua kelompok. Dua kelompok betul. Kemudian 2019 isu politik identitas itu masih Digaung. terus digaungkan, dan ya pro kontra, ada cebong, ada Kadrun. ya, apa? Kampret. Kadrun, kampret dan sebagainya, yang kemudian mengusung identitasnya masing-masing. Yang kelompok A itu menyatakan diri paling islami dan pembela agama, yang kelompok B mengidentifikasi paling nasionalis dan pembela Pancasila. Padahal kedua kelompok ini ya sama-sama putra bangsa kan itu. Betul. Yang kemudian ini kontestasi politik yang hanya 5 tahunan sekali itu secara tidak langsung efeknya sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat. Potensi perpecahan, potensi konflik sosial itu sangat tinggi saat ini. Ini yang kemudian mendorong Kementerian Agama untuk yuk kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita lahirkan gagasan tentang moderasi beragama, yang walaupun sejatinya gagasan moderasi beragama yang kita usung, yang kami usung itu sebetulnya bukan gagasan baru, gagasan lama yang sudah dilakukan, dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Kita hanya ingin menghidupkan kembali. Berarti sempat mati tuh waktu. Bukan nih, maunya moderasi beragama itu kan gini, Mas. Masyarakat kita tuh sudah moderat, Iya. Sangat menerima Iya. perubahan. perilaku beragama masyarakat itu sangat moderat. Mereka ya seperti yang Cirebon contohkan gitu. Muslim tapi bisa menerima ada orang luar Muslim. Orang Konghucu dibiarkan untuk beribadah dengan nyaman. Orang Buddha dipersilahkan beribadah dengan nyaman. Kristen, Katolik, Hindu dan sebagainya. Sejatinya Indonesia itu ya seperti itu. Cuman karena momentum politik identitas itu semakin menguat, akhirnya nilai-nilai moderasi beragama itu ditaruh di bawah bantal, nggak mau dilihat-lihat lagi. Masyarakat Timur itu kan paling asik kalau udah disentil persoalan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Seksi. Hal-hal Langsung. khilafiyah Seksi sebetulnya. Bisa panas, langsung tensinya naik. Naik. Ini yang kemudian Kementerian Agama memandang perlu menghidupkan kembali sikap moderasi beragama. Akhirnya kita terbitkan buku moderasi beragama, dan alhamdulillah tahun 2020 oleh Presiden itu moderasi beragama menjadi program yang masuk RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Karena apa? Karena emang saat itu dibutuhkan sekali. Kalau nggak segera dihidupkan lagi, digaung-gaungkan lagi bahwa Indonesia itu sejatinya adalah moderat, maka khawatir yang ada hanyalah muncul konflik-konflik seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain, negara-negara lain, Timur Tengah dan sebagainya. Isu yang dimunculkan kan agama. Iya. Seksi. Nah, agama Itu yang masuk. paling laku lah itu. Paling laku. Hal seperti itu, Mas. Jadi Kemenag punya kepentingan pada arah itu, membangun kehidupan keagamaan di Indonesia yang harmonis, yang damai, yang toleransi. Itu tugas dari Kementerian Agama. Nah itu kemarin, ya saya juga pernah mengunjungi Kelenteng ya, Wolasasi lah. Kalau Wolasasi waktu itu saya ketemu dengan Kohendra, salah satu pengurus Kelenteng Wolasasi. Di sana saya bertemu dengan orang yang sedang bikin patung Dewi Kuantin. Lalu saya ngobrol, sebelum ketemu dengan Kohendra, saya ngobrol dulu nih dengan beliaunya. Dan ternyata beliau itu kebetulan berbarengan membuat patung Paksi Nagaliman. Bahkan itu sempat menurut dia sempat menuai konflik tuh, Kritik. kontroversi juga pembuatan patung. Yap. Nah, saya bertanya, maksudnya ini memang mandat dari siapa membuat patung Paksi Nagaliman nih? Karena
Paksi Nagaliman itu kan salah satu simbol keraton ya Caya. Lah, Salah satu simbol keraton. oke. Saya pikir nalar saya dinas kebudayaan, tapi ternyata kok Kemenag gitu loh. Sebetulnya pesan apa yang disampaikan Kemenag dengan membuat Paksi Nagaliman itu? Ada pesan apa sih dengan? Ya, saya tahun 2022 itu bulan November saya bikin kampanye moderasi beragama melalui pentas seni budaya di Semarang, Klenteng Sampokong. Oke. Kemudian tahun 2021 saya bikin jagongan moderasi beragama di Parakan, bukan di Parakan, di Temanggung, Temanggung. yang satu desa itu umat Buddha semua. Kemudian saya tahun 2022 juga bikin sekolah moderasi beragama bergandengan dengan Al-Irsyad yang kecenderungannya agak-agak Iya, iya. ini agak keras. Jadi memang kita itu pengen masuk ke semua segmented, termasuk dalam ranah budaya. Karena dengan kita masuk ke ranah budaya ini lebih efektif. Untuk konteks Cirebon sendiri, bahwa sebetulnya apa yang gagasan Kemenag inginkan itu sudah ada semua di Cirebon. Hanya tinggal dipoles tersedia. aja, Pak. Iya, iya. Oh, berarti ya. Jadi poles, makanya kita munculkan Paksi Nagaliman itu ya karena emang sejatinya Cirebon moderasi beragama sudah multikultural gitu. Jelas. Ya Paksi Nagaliman itu representasi dari simbol-simbol budaya Cirebon yang menyatakan atau mendeklarasikan dirinya bahwa Cirebon itu sejak dulu sudah multikultural dan sudah menganut perilaku moderasi beragama. Paksi Nagaliman, Singa Barong, simbol-simbol yang ada di keraton, di masjid-masjid tua yang ada di Cirebon, di kuburan-kuburan tua yang ada di Cirebon, itu multikultural semua. Unsur Eropa masuk, unsur Jawa masuk, Sunda masuk, Tionghoa masuk. Itu kan maksudnya leluhur kita sudah memberi contoh. Iya. Tinggal bagaimana kita mau Pendampingan. ambil atau tidak, atau kita menolak apa yang sudah dicontohkan oleh leluhur. Karena itu harapan saya sederhana sebenarnya. Paksi Nagaliman itu kita munculkan sebagai simbol budaya multikultural yang setelah adanya patung tersebut, simbol budaya atau masyarakat Cirebon, generasi tua, generasi muda, dan generasi yang 10 atau 20 tahun yang akan datang, akhirnya mengenal bahwa budaya Cirebon itu multikultural dengan adanya patung Paksi Nagaliman. Itu luar biasa, Pak, kalau kita berpikirnya ke arah situ. Kan kita nggak berpikir bahwa ini jangan-jangan proyek Kemenag ini Proyek lah ya, yang anggarannya besar pastinya. tujuan Apalagi kita ke anak cucu Kemenag. kita. Betul. Next. Nah, dari sisi budaya, sebetulnya Paksi Nagaliman itu apa bisa dikaji secara budaya tuh apa sih? Ya jelas itu masuk ke dalam multikultural karena di dalam Paksi Nagaliman itu ada pengaruh budaya dari China lewat yang kayak Naga. payung yang di atasnya Payungnya. naganya juga masuk itu tuh budaya Cina. Gitu. Ya limannya Hindu, Mm-mm. ya terus kepakan Paksi. sayapnya itu paksi Masuk. buruk. Nah, itu kan udah mewakili ya dalam bentuk apa hewan fantasi ya. Dan tidak ada di Dan tidak ada. Dan hewan yang sesungguhnya tempat tidak lain, ada. nggak ada. Itu Hanya di Cirebon ya karena konsep itu. kecerdasan Masuk. leluhur kami yang memang saya setuju dengan Pak Taufik ya, artinya terkait dengan moderasi itu Cirebon sudah melakukan itu lebih dulu. Ya, kita sebagai generasi penerusnya tinggal melanjutkan, menjaga, melestarikan. Itu saya sendiri baru tahu tuh, Cak. Jadi ternyata Paksi Nagaliman itu simbol dari beberapa suku, simbol dari agama-agama yang sudah ada di Nusantara sebetulnya. Iya, kalau secara ketauhidan sih mungkin masing-masing ya, agama budaya dengan Tuhannya, agama Hindu dengan Tuhannya, Islam dengan Allahnya itu. Tapi disatukan itu kita itu bisa
saling toleransi secara hakiki kita sama-sama manusia. diwujudkan dalam satu karya itu. Nagaliman ya Mbok ya udah situ juga harusnya bisa mengimplementasikan bahwa itu adalah sangat luar biasa dalam bertoleransi dalam satu bentuk karya leluhur kami. Bisa Berarti- merepresentasikan semua. Berarti nggak salah lah ya kalau Kemenag itu menyimbolkan Paksi Nagaliman dengan program moderasi beragamanya. Betul, sangat artinya sangat pasti daripada ya mohon maaf ya mungkin siswa sekolah yang ada di sekitar itu kalau sengaja pengen masuk museum itu kan harus dengan birokrasi ya tentunya dengan izin kah, dengan berbayar kah atau dengan pemandu kah. Tapi kalau sudah dibuka di ruang publik orang akan banyak menyaksikan, kan banyak di Kebumen ataupun lalu lintas umum. Oh ini vaksin Nagaliman, pengen lihat yang aslinya monggo di Keraton Kanoman kan gitu. Iya. Kalau ditaruh di ruang publik kan orang bisa menyaksikan dengan nyaman gitu. Berkaitan dengan museum. Iya. Kenapa sih Cirebon itu tidak punya museum gitu loh? Nah itu Padahal PR besar. apa apa banyak Peninggalannya sekali melimpah. peninggalan sejarah yang dimiliki oleh Cirebon gitu loh. Tuh. Nah, itu pernah tidak aja digagas tentang Wah, museum itu sendiri aja? kalau boleh saya katakan sejujurnya saya sudah apa ya? Kalau air mata saya sudah nggak bisa keluar air mata lagi. Artinya dalam beberapa forum saya sudah sampaikan. Artinya di forum waktu Hering di Gria Sawala pernah, dengan dulu namanya Bapeda pernah, dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata juga pernah. Itu seringkali saya sampaikan, jadi jangan bangga Cirebon usianya 654 tahun, tapi Cirebon itu sendiri belum punya museum pada Cirebon. Banyak yang menyampaikan perwakilan kami di Dewan, kan sudah ada keraton. Loh, tahu nggak sejarah keraton seperti apa, kota Cirebon seperti apa? Ini sejarah yang berbeda, Pak. Jadi artinya Cirebon yang notabene sudah masuk ke dalam jajaran kota pusaka, seharusnya sudah sangat layak mempunyai museum. Jadi 650 tahunnya museum beli duit. Museum yang saya pahami itu pusat peradaban, Pak. Ya, di pusat kajian, pusat edukasi. Kita belajar dari museum aja udah luar biasa. Dan saya lebih miris dan nangis lagi, Pak. Koleksi yang ada di Cirebon itu banyak keluar di museum-museum yang ada di luar kota Cirebon. Luar negeri ya. Ya, contoh satu gamelan Yai Megamendung. Nah, gamelan ini, Pak, instrumennya itu ada 20. Dari instrumen gamelan sudah ada filosofi, ada pesan moral yang akan kenapa 20. Sifat wajib kaum yang harus diketahui. Kenapa? Gamelan itu ada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta, milik Provinsi Yogyakarta. Jadi saya ya alhamdulillah kemarin saya coba bersinergi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pak Agus Sukmanjaya. Pak, ada nggak promosi budaya kota Cirebon keluar kota? Ada, Pak. Satu di Taman Mini, yang satu belum. Kalau boleh, saya sarankan di Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Satu, Yogyakarta adalah destinasi wisata tidak hanya nasional, tapi sudah internasional. Kedua, ada koleksi gamelan Kesultanan Cirebon ada di sana. Kayak apa Kok bentuknya? bisa itu, Zak? Nah, ini ada dua versi, Mas. Yang pertama, di era 1903 ada namanya Institut Javanologi. Institut Javanologi ini di dalamnya para pakar cagar budaya, para arkeolog, terdiri dari unsur dari Eropa, dari Indonesia itu sendiri, dan orang asing. Dari Institut Javanologi ini, mereka mengkoleksi benda cagar budaya yang ada di Jawa, Bali, Madura, dan Lombok, termasuk Cirebon. Salah satunya gamelan Kiai Megawan.
Jadi ini sudah sangat seharusnya mengadakan promosi di sana, dan syukur kalau dapat rekomendasi dari Museum Provinsi Yogyakarta, kita mainkan gamelan. Ratusan tahun Pak ini tidak dibunyikan. Kalau dari tadi satu sisi 1903, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang pada waktu Panembahan Girilaya menikah dengan Putri Mataram, itu kurang lebih 1677, salah satu sedah penglamarnya atau keserahan perkawinannya gamelan. Jadi kalau bisa Itu yang di diberikan, salah satu dijadikan mahar, ya, yang sampai akhirnya gamelan itu bisa sampai sana ke ke sana. sana. Itu kan momentum. Ratusan tahun tidak dibunyikan sekarang. Sangat luar biasa. Kalaupun ia sampai tidak boleh, nggak apa-apa. Saya punya harapan, punya fantasi gamelan ini dibuat duplikasi. Biar yang asli di sana. Kita duplikasi, dan saya sudah konsultasi dengan empu gamelannya yang ada di Magetan. Nah, di Cirebon sudah tidak ada. Solo dan Jogja untuk membuat prototip ya, duplikat gamelan game, termasuk dengan tukang ukirnya. Nanti steknya itu kan dari kayu full megang. Nah, tinggal Pak Agus Manggar terkait dengan anggarannya. Kota Cirebon tidak sanggup, provinsi tidak sanggup, kementerian insya Allah bisa. Karena saya pernah baca di aturan membuat museum itu tidak harus yang asli, tidak harus yang original, duplikat pun tidak apa-apa, yang jelas ada deskripsi terkait sejarahnya seperti apa. Dan itu Mas Jaja, koleksi Museum Sono Budoyo itu tidak hanya satu gamelan. Topeng Cirebon yang ada jumlahnya kurang lebih 189 karakter topeng wayang wong ada di sana. Yang mirisnya di Cirebon langka. Jadi wong Cirebon bakal pengen gawe motif wayang wong, kudu ngayu dikit nih Jogja. Termasuk piring pandang yang ada di Keraton Cirebon ada di sana. Termasuk saka langgar keramat yang ada di Keraton Kasepuhan yang original sebelum direnovasi ada di sana. Karena tadi kalau dari merujuk dari 1903 tadi ada museum ada Institut Javanologi. Tapi saya justru bangga kenapa ada di sana. Di sana terawat karena museum provinsi. Saya bisa saksikan kemarin di November itu, saya sampai ya terharu gitu. Terharu artinya begitu luar biasanya Cirebon. Sangat kaya sekali. Saya nongkrong di Museum Sono Budoyo dari 9 pagi datang sampai jam setengah 7 malam Mas. Muter di situ. Ya, dan kebetulan pada waktu itu ada expo terkait dengan peradaban Islam, termasuk ya ada Pak piring timah, manuskrip terkait dengan pur-pur motif batik yang menggunakan kaligrafi. Miris gitu kalau melihat, wah luar biasa kalau diduplikasi. Bahkan kalau kita berbicara sejarah atau pusaka-pusaka seperti kemarin berita terbaru itu, beberapa pusaka Indonesia atau Nusantara yang ada di Belanda itu salah satunya keris Pangeran Diponegoro itu betul, yang tapi alhamdulillah itu sudah dikembalikan ke Nusantara, hanya tinggal bisa tidak generasinya ini merawat Ya, pusaka-pusaka itu sebagai simbol gitu. lebih penting itu maintain, Betul. merawat. Jadi sebetulnya kayak multikultural atau pluralisme itu sendiri sudah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati ya Pak Taufik. Seperti di makbarohnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, bahkan di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon itu ada piring-piring kecil keramik. Tidak hanya di hampir semua masjid tua yang ada di Ya, Cirebon pasti ada. Betul. Jadi itu sebetulnya sudah diberikan pesan. pesan sebetulnya untuk generasi kedepannya ini. Jadi kayak Kemenag sendiri, tapi terlepas dari Kemenag, saya
apa melihat Pak Taufik dari sisi individu nih. Siap. Pak Taufik mungkin usianya nggak jauh beda lah ya sama saya kayaknya nih. Daudi. Malah mudaan saya kayaknya. Tapi ketertarikannya terhadap budaya ini kok kayaknya tinggi. Pak Luar Taufik. biasa. Iya, itu apa memang dari Pak Taufik ini terlahir dari keluarga yang budayawan atau memang itu terbersit dari individu Pak Taufik itu sendiri? Apa ya Pak Yan? Ya, enggak, Pak. Mau dijawab jujur atau enggak?